Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas keluangan waktu yang Bapak Ibu sekalian berikan untuk bisa hadir di pertemuan malam ini. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini sebagai host, nama saya Ulia, yang akan mendampingi jalani acara sampai selesai nanti insya Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberi waktu sehat, nikmat iman, sehat Islam sehingga kita bisa berkumpul dan meluangkan waktu di majelis ilmu malam ini yang insya Allah diberkahi dan diridhoi. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Malam ini materi yang akan disampaikan oleh Ibu Titik Liasi berupa pembedahan tentang gamat ya, produk gamat. Kemudian saya akan membacakan rundown acaranya terlebih dahulu. Yang pertama ini pembukaan. Kemudian selanjutnya ada pengantar dari Ibu Ani beserta Pak Sujito. Kemudian setelah itu ada testimoni yang disampaikan oleh Mbak Linda. Kemudian nanti ada materi yang disampaikan oleh Ibu Titik Halal Mart HNI. Kemudian tanya jawab, sesi tanya jawab. Kemudian terakhir ringkasan materi dan penutup. Lalu selanjutnya akan dikembalikan lagi waktu dan tempat kepada Coach Bapak Sujito dengan Ibu Ani Stadiana. Kurang lebih itu pembukaannya. Kali ini mari saya persilahkan kepada Ibu Ani Stadiana dan Bapak Sujito untuk memberikan kata pengantarnya sebelum kita masuk ke materi. Kepada Ibu Ani dipersilakan. Masya Allah, langsung saja Mbak. Ya Allah, luar biasa. Ini Mbak Ulia adalah salah satu peserta kuliah Hebat Ibu Nabawi di BCHNI Madiun ya. Saya tidak ngasih kata pengantar, tapi saya surprise banget ini kerjasama antara menantu dan ibu mertua yang luar biasa ya. Masya Allah, jadi Bapak Ibu spesial banget acara malam ini. Mbak Ulia ini adalah menantu solihah dari anak pertama dari Bu Titik Liasih ya. Masya Allah, beliau salah satu peserta KHTD di BCHNI Madiun. Semoga dari generasi muda seperti Mbak Ulia bisa kita lahirkan banyak agen-agen HNI yang paham tentang Atibun Nabawi yang nanti bisa dimulai dari keluarga kecilnya yang Masya Allah ya. Semoga tambah samara ya bersama pasangan. Baik, disilahkan untuk dilanjutkan Mbak Ulia. Nanti untuk yang terakhir tadi juga skip aja, tidak usah ada saya. Nggak apa-apa. Ya, Masya Allah, terima kasih atas kesediaannya Mbak Ulia beserta Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Ani sudah memberikan kata-kata pengantar untuk kita sebelum memulai acaranya. Kemudian selanjutnya boleh disampaikan testimoni dulu dari Mbak Linda. Mbak Linda sudah ada belum di sini? Sudah ada ya Mbak Linda ya? Silakan untuk memberikan testimoninya Mbak. Sudah orang. Cuma satu-satu doang. Iya, yang muncul di gereja satu. Begitu. Kalau yang Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Linda, asal dari Prambanan Klaten, sekarang tinggal di NTT. Saya ingin melakukan testimoni, agak grogi, tentang kapsul gamat teripang emas yang mengandung gamat tedet yang bermanfaat untuk mencegah inflamasi, mengurangi rasa sakit, kali mempercepat penyembuhan luka. Kemarin itu adik saya ada operasi sesar. Dia mengeluh kadang jahitannya terasa sakit. Terus kalau batuk sampai kadang nyeri sekali.
sama kalau kecapean. Terus saya suruh konsumsi gamat, alhamdulillah sudah jarang kambuh lagi setelah konsumsi gamatnya. Gamat juga bisa untuk sakit pinggang, obat sakit pinggang yang alami, cepat reaksinya. Terbuat gamat kan dari emas yang telah terbukti ratusan tahun sebagai obat sakit pinggang dan sendi. Bisa untuk stroke juga. Terus itu hari suami ada pasien yang menderita diabetes sampai luka dan disuruh amputasi, tapi beliaunya tidak mau. Terus disarankan pakai gamat sama zaitun, MHS. Alhamdulillah bisa kering. Kayak gitu, Pak. Sudah, Mbak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak Mbak Linda sudah menyampaikan beberapa testimoni. Tadi yang pertama yang menyembuhkan luka sesar, kemudian ada luka diabetes juga yang terbantu disembuhkan dengan produk gamat ya Mbak Linda ya. Makasih banyak atas penyampaian testimoninya dan sedikit penjelasan mengenai gamat. Terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk kita bahas lebih jelas, lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, apa sih gamat, apa manfaatnya, kandungannya apa saja, kebaikannya untuk tubuh apa saja, dan bagaimana penggunaannya. Saya silahkan kepada Ibu Titi Liasi untuk menyampaikan materinya tentang gamat. Silakan Ibu Titi. Oke, terima kasih sekali sayangku Mbak Ulia Dinila. Izinkan saya menyapa dulu ya. Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Nurul Awali, Masya Allah. Ibu-ibu semuanya, nggak bisa disebutkan. Alhamdulillah luar biasa pada malam hari ini ya. Salam semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali. Kita akan happy-happy ya. Kita akan gembira bersama pada malam hari ini karena kita akan bertafakur ya. Kita akan bertafakur dengan ayat-ayat Allah yang luar biasa melalui makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, baik yang ada di gunung, di lautan, maupun di daratan, atau di hutan dan sebagainya. Dan pada ini kita ada, maaf Bu, ada suara masuk itu Bu. Suaranya Bu Titik kalah. Madrasa. Oke. Minta tolong peserta yang lainnya kalau bisa di mute aja ya suaranya biar pemateri jelas menyampaikan materinya selama menyampaikan materi. Ya, makasih. Saya nanti izin screenshot ya. Untuk ya nanti saya akan izin screenshot untuk memaparkan materi tentang gamat kapsul ini. Baik, saudara-saudaraku semuanya, saya akan berusaha memberikan yang terbaik kepada sahabat-sahabat HNI khususnya di seluruh Indonesia. Ada yang di luar negeri ini ya, ada yang dari luar negeri. Ini yang ada yang dari Cikarang, dari Kalimantan Tengah, Ibu Sumarni, ada yang dari mana aja ini ya, dari Tangerang. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih hadirnya saudara-saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada coach kita, Bapak Sucito beserta Ibu Ani Istadiana yang memberikan kesempatan kepada kita semuanya belajar bersama-sama, belajar untuk lebih mensyukuri dengan nikmat Allah ya. Dan semoga hasil dari belajar kita ini semakin menambah keimanan kita. Gitu ya. Oke, sepakat kita belajar harus bertambah ilmu, bertambah iman, gitu ya. Oke, sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat HNI dari seluruh Indonesia yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga kebersamaan kita meskipun hanya di dalam Zoom semakin menambah ukhuwah ya.
izin saya akan berpantun dulu ya. Kalau nggak pantun kurang afdol gitu. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukan petani. Apa kabar sahabat semua? Selamat datang di acara HNI, Home Sharing HNI. Ya, ayo kita tepuk tangan semua. Oke. Cakep. Ya, saya izin cakep. Saya izin screenshot ya. Saya izin screen. Nih. Bagaimana saudara-saudara, udah kelihatan? Jelas. Bisa kelihatan ya? Oke, saya geser dulu biar kelihatan semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi biodata sudah dibacakan ya sama Mbak Ulia. Sudah dibacakan sama Mbak Ulia biodata. Oh iya, belum, lagi lupa. Saya bacakan dulu ya. Ya. Sebelumnya ini keliwat ya, mohon maaf ibu-ibu sekalian. Saya bacakan dulu biodata diri dari narasumber kita kali ini yang bernama Ibu Titi Liasi yang bertempat tanggal lahir di Mojokerto pada tanggal 15 April tahun 1971. Kemudian statusnya tentu saja menikah karena sekarang udah punya menantu juga. Anaknya ada 4, yang paling kecil itu masih kelas 6 SD, naik kelas 6 SD. Kemudian bertempat tinggal di Jalan Munggut Asri, Blok B 0 nomor 23, Perumahan Mojopurno. Pendidikannya menempuh D3 Mekanik Pesawat Terbang dan S1 Tarbiyah. Kemudian kesibukannya saat ini pekerjaannya ialah sebagai guru ekstra tahfiz Quran dan juga bisnis HNI. Ya, itu dia biodata singkat mengenai narasumber kita kali ini. Selanjutnya, mari kita persilahkan lagi Bu Titi untuk kembali menyampaikan materi lanjutannya. Silakan Ibu Titi. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali Mbak Ulia. Ini saya akan memulai dari ini ya, bedah produk HNI, bedah produk Gamat HNI ya. Ibu-ibu sudah mempersiapkan hidangannya di meja masing-masing. Bapak-bapak juga ya, ada bapak-bapaknya ini. Oke, sambil mengambil minuman atau snack kecil, saya akan kembali berpantun dulu biar hati gembira ya. Duduk di meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan untuk saudari-saudaraku yang telah hadir dalam pertemuan ini. Oh, ini banyak cakep. Oke, terima kasih. Ya, saya sambil membaca ininya. Oke, tadi Mbak Linda sudah dari Klaten ya asalnya, kemudian tinggal di NTT, gitu ya. Mbak Linda sudah memberikan testimoni tentang manfaat dari produk Gamat HNI ya. Dan alhamdulillah luar biasanya Allah mempertemukan kita dengan produk-produk halal yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Muslim Indonesia. Terutama karena kita memang saat ini untuk bertempur dengan makhluk Allah yang ada di dasar laut, yang hidup di pasir, yang bernama dengan tripang emas atau gamat, maka izinkan saya membuka Al-Quran dengan dasar-dasar bagaimana kita memanfaatkan makhluk Allah yang ada di Al-Quran. Ibu Titi, maaf saya salah, ini untuk pesertanya saya kembali ingatkan untuk di-mute aja ya ininya, speakernya. Ya. Jadi biar informasi yang disampaikan oleh Bu Titi ini bisa tersampaikan dengan jelas. Oke, terima kasih. Selama menyampaikan di-mute aja ya. Ini siapa yang masih bersuara? Oh, udah. Oke. Baik Ibu, silakan dilanjutkan Bu Titi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyampaikan
Ini tadabbur kita bersama-sama pada malam hari ini tentang makhluk-makhluk Allah yang diciptakan di dasar lautan. Kita ambilkan dari Quran surat Al-Maidah Quran surat Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu untuk menangkap hewan darat selama kamu sedang berihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 14 Allah juga berfirman, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Jadi subhanallah ya, Allah telah menyediakan kita semua makhluk yang ada di bumi maupun semua makhluk yang ada di bumi ini dipersiapkan untuk kehidupan kita manusia. Jadi segala sesuatu yang kita gunakan untuk hidup, untuk sehat, untuk makan, untuk minum, untuk makan, papan, sandang, dan sebagainya, itu semuanya sudah dicukupi oleh Allah. Jadi nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Jadi nggak ada istilahnya kita mengeluh, ya, karena semua makhluk diciptakan oleh Allah untuk menunjang kehidupan manusia. Baik, saya akan melanjutkan lagi. Ini kita masih bertadabbur ayat lagi ya, Bu ya. Dalam Quran surat Abasa ayat 24, Allah juga mengingatkan kita kembali bahwasanya hendaklah kita manusia itu memperhatikan makanannya, memperhatikan apa yang ia konsumsi. Jadi tidak hanya asal makan, asal kenyang gitu, tetapi kita harus benar-benar selektif sebagai seorang muslim, maka kita makannya juga harus yang baik, yang tidak cukup halal tetapi juga harus yang thayyib. Bedanya apa antara yang halal dan thayyib? Nanti ada hadisnya ya, saya bacakan yang di akhir ini nanti. Jadi harus selektif seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan, karena kita sebagai muslim jika inputnya baik, maka outputnya juga akan baik. Saya membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 113. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Ini penjelasan tafsirnya. Allah Ta'ala mempunyai sifat Ar-Razzaq, menjamin semua rizki dari semua makhluknya, termasuk makanan, minuman, dan sebagainya. Itu sudah rizki kita sudah ditanggung oleh Allah. Maka orang beriman akan memilih mana makanan yang halal dan thayyib. Jadi halal saja tidak cukup ya sahabat-sahabatku, tetapi kita harus tahu bahwasanya itu thayyib untuk kita makan. Maka yang halal itu sudah jelas. Sedangkan yang thayyib itu adalah selain makanan itu jika kita konsumsi, selain menyehatkan, dia akan juga berpengaruh menjadi faktor diterimanya ibadah dan dikabulnya doa. Sedangkan pelakunya itu akan digolongkan sebagai orang-orang yang berakhlak. Jadi perilaku para sahabat Rasulullah, para salafus soleh, itu selalu selektif terhadap apa yang ia konsumsi. Jadi makan tidak cukup dengan yang halal, tetapi kita juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang thayyib, yang baik, gitu. Jadi thayyib ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para salafus saleh. Seandainya kita mau berobat, kita sudah mengkonsumsi yang halal dan thayyib, kita berusaha untuk selalu memenuhi dengan yang halal dan thayyib, maka insya Allah kalau kita mendapatkan kesembuhan, maka itu kesembuhan yang penuh berkah. Semakin meningkatkan keimanan kita, semakin mempermudah kita dalam beribadah kepada Allah. Sedangkan jika kita berobat dengan sesuatu yang mengandung haram, ya,
mengandung keharaman, berarti nilai halalnya tidak ada di sini. Maka seandainya pun itu Allah menghendaki kita sembuh, maka kesembuhan kita tidak akan membawa berkah dan tidak akan menambah ibadah kita. Begitu perbedaannya. Makanya kenapa kita harus memperjuangkan antara yang halal dan thayyib ini untuk kita makan. Karena ini sangat berpengaruh terhadap terkabulnya doa, diterimanya ibadah dan terkabulnya doa. Menjaga diri dengan yang halal merupakan bagian dari menjaga kehormatan diri dan agama. Nah, kalau udah seperti itu kata harus siap berjuang ya, harus seperti itu, harus halal dan thayyib memang. Makan aja harus berjuang coba. Gimana harus semangat gitu ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang beriman akan memilih makanan yang halal dan thayyib. Selain menyehatkan, juga akan menjadi faktor diterimanya ibadah dan dikabulkannya doa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah ini, dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan bahwa semua yang berada di laut itu halal untuk dikonsumsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum air laut, bahwa air laut itu suci dan halal bangkainya. Nah, bisa semua ya, bisa tampak semua ini. Oke. Maaf. Oke. Kita akan berkenalan dulu ya yang namanya dengan teripang. Nah, ini teripang meskipun jelek bentuknya, tetapi ia sangat bermanfaat ya. Oke. Tapi nggak banyak yang bisa dilihat dari mereka. Mereka tidak memiliki wajah atau bahkan mata. Yang melonjong seperti mentimun dengan lubang di kedua ujung. Ini adalah teripang, atau juga dikenal sebagai timun laut. It was just about this time that things were beginning to happen. Kenapa? Apa yang membuat mereka unik? Oke. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuknya Valorant. Maaf, ada iklan lewat. Maaf. Oke, lanjut. Pertama, mereka adalah vakum cleanernya laut. Nah, teripang ini ternyata vakum cleanernya laut ya, pembersih laut. Tuh, dia menyedot pasir, kemudian setelah pasir itu bersih di dalam tubuhnya, dia keluarkan lagi. Tuh, hebatnya. Jadi, subhanallah ya, makhluk Allah ini luar biasa. Meskipun bentuknya nggak karuan, mungkin juga agak geli kali ya, kita lihat pertama. Ini agak ekstrim. Tuh. Saat terancam, mereka menyemburkan usus mereka ke predator untuk mengintimidasi. Ini usus ini ya. Jadi ususnya nih dikeluarkan. Akan kembali dalam waktu yang Subhanallah. Jadi usus ini meskipun dia keluarkan, tapi dia mampu menumbuhkan lagi dalam waktu yang cepat. Tapi pastinya bukan dua keunikan saja yang mereka miliki. Dalam waktu yang relatif cepat, ususnya bisa terbentuk kembali. Gitu. Tuh lihat, anusnya aja indah ya. Bernafas dengan melebarkan anal sphincter mereka. Nih, anal sphincter. Jadi untuk bernafas. Di mana terdapat struktur tuh kayak pohon. Respiratory tree atau pohon pernafasan. Pohon pernafasan. Secara teknis paru-paru mereka bisa menjulur. Menyaring kulit. Jika menumpuk, paru-paru itu juga akan menyaring plasma. Ya, lumayan lah. Sambil makan plasma.
sehari-hari teripang mungkin akan terasa membosankan bagi kita. Tapi mereka sangat penting bagi ekosistem laut. Setiap hari mereka hanya merambat di dasar laut, makan, dan kayak cacing ya. Perilaku mereka ini membantu mendistribusikan dan mengkonsumsi unsur organik. Masya Allah. Membersihkan dasar laut ini. Ekosistem dasar laut yang sehat. Videonya nggak bergerak, Bu. Oh, videonya nggak bergerak. Oh, Nggak, ya, cuman ya, gambar. Ya, ya. Mohon maaf. Ini nggak kelihatan ya videonya di situ. Hanya gambar saja Oh, berhenti. hanya gambar saja. Oke, terima kasih masukannya. Kalau gitu saya tutup dulu. Ya, kalau gitu saya tutup dulu ya. Oke. Oke, saya itukan aja dulu. Saya berikan gambaran. Kita kenalan ya sama si teripang emas ini, atau namanya dengan gamat ya. Gamat banyak macamnya. Bahkan menurut penelitian, gamat itu ada 1.250-an sekian ya, yang tersebar di laut-lautan di seluruh dunia. Dan 10%-nya itu ada di Indonesia. 10% dari berbagai macam jenis itu ada di Indonesia. Jadi gamat atau teripang emas ini hidup di dasar laut. Dia merupakan vakum cleaner-nya laut ya. Jadi dia nyedot pasir, kemudian diolah, dibersihkan di dalam tubuhnya, kemudian dia keluarkan lagi berupa pasir yang sudah bersih. Nah, dia juga memakan ganggang dan segala organisme yang ada di pasir. Kemudian membersihkan ekosistem laut. Jadi lautnya yang mungkin tadinya keruh itu jadi bersih. Gitu. Kemudian uniknya gamat ini pada saat dia terancam maka dia akan mengeluarkan ususnya. Tetapi ya ajaibnya subhanallah, Allah memberikan kemampuan pada gamat ini untuk memperbaiki lagi, membentuk lagi ususnya dalam waktu yang relatif cepat. Nah, untuk bernafasnya tadi teripang dengan memperlebar saluran anusnya ya. Nah, keseharian teripang itu hidup di dasar laut. Dia beribadah membersihkan laut. Jadi ibadahnya teripang, dzikirnya teripang itu adalah dengan membersihkan laut. Jadi ketaatan teripang, teripang aja taat ya kepada ketentuan penciptaannya. Dia membersihkan laut, nggak peduli jeleknya dia seperti apa, bentuknya dia seperti apa, tetapi dia terus bersyukur dengan beribadah kepada Allah, ya, dengan berzikir kepada Allah, yaitu membersihkan koral-koral, membersihkan ekosistem di laut dan memberikan kehidupan, nutrisi bagi koral-koral, di mana semua koral itu sebagai sumber kehidupan dari makhluk-makhluk yang ada di laut lainnya. Subhanallah ya. Jadi nggak mempedulikan bagaimana dirinya, tetapi dia justru beribadah kepada Allah dan hasil ibadahnya itu adalah untuk kehidupan makhluk Allah yang lain. Begitu. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan teripang menandakan ekosistem dasar laut yang sehat dan subur. Teripang mencerna kalsium karbonat dan membuangnya kembali ke dalam laut. Dengan ini, teripang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan koral. Ini sangat dibutuhkan oleh laut, ya. Karena tingkat kalsium karbonat yang terlalu tinggi, maka akan meningkatkan alkalin di air yang akan menyebabkan keasaman pada air. Teripang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik sebagai bentuk ketaatannya kepada Sang Khalik, membersihkan dan menyehatkan kondisi lingkungan mereka. Meskipun buruk rupa, teripang memiliki pribadi yang baik karena ia juga kadangkala sering membiarkan ikan-ikan hidup di dalam ususnya. Jadi merasakan bahwasanya hidup berdampingan dengan teripang emas atau gamat ini itu sungguh sangat menyenangkan dan nyaman. Jadi ikan-ikan kecil itu seringkali hidup di dalam perutnya teripang. Dia menganggap bahwasanya di dalam perut teripang mereka menemukan tempat yang artistik gitu ya. Suhunya hangat, kemudian
memberikan kenyamanan, enak tidur, ya. Sesekali mereka bisa keluar, ya, bersama dengan ketika teripang membuka duburnya itu, membuka anusnya, kemudian dia ikut keluar, kemudian balik lagi masuk, seperti itu. Meskipun teripang menahan geli, ya, di dalam usus ada ikan kecil, ya. Meskipun menahan geli, tetapi teripang tetap menerima kehidupan bersama seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Masya Allah. Ini tadi kehidupan tentang teripang, ya. Ini berbagai jurnal yang sudah saya kumpulkan tentang gamat emas atau teripang. Teripang banyak diolah pada masakan Cina dan juga dijadikan sebagai obat, ya. Hewan laut yang juga dikenal dengan sebutan timun laut ini termasuk bisa dimakan dan termasuk makanan yang halal bagi umat muslim. Pada masakan Indonesia, teripang memang tidak terlalu populer. Namun bagi masyarakat Cina, teripang termasuk salah satu makanan istimewa. Masakan Cina yang diolah dengan bahan baku teripang ini harganya cukup mahal, ya. Selain punya rasa enak, teripang ternyata mengandung nutrisi yang lengkap untuk kesehatan. Dilansir dari Headline, konsumsi teripang setiap hari bisa melawan sel kanker. Nah, penelitian yang dimuat dalam jurnal Bioorganik dan Medical Chemistry menyebutkan para peneliti menemukan zat sitotoksik, lebih tepatnya DS echinoidea pada teripang yang dapat mengurai penyebaran dan pertumbuhan sel kanker. Inilah yang membuat teripang kerap diolah menjadi obat dan suplemen kesehatan. Alhamdulillah, ya. HNI itu juga sudah menyediakan kita teripang yang sudah dijadikan kapsul dan dikemas dengan sangat istimewa sehingga kita mudah untuk mengkonsumsinya, gitu, ya. Kajian tentang manfaat gamat atau teripang emas. Guru besar IPB University sekaligus auditor senior Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika. Ya nggak semua channel, cuman tertentu aja. Profesor Dr. Insinyur Purwati Ningsih, MS, menjelaskan bahwasanya teripang itu yang biasa diolah menjadi jeli atau kapsul gamat dan dijadikan obat herba mempunyai berbagai macam nutrisi yang baik yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Teripang mengandung vitamin B kompleks, fosfor, kalium, dan kolagen. Berbagai macam kandungan ini memberikan beragam manfaat kesehatan. Di antaranya, teripang atau gamat tadi menghambat pertumbuhan sel-sel kanker, mempercepat penyembuhan luka seperti yang diceritakan oleh Mbak Linda tadi, ya. Setelah operasi sesar, kemudian konsumsi gamat, alhamdulillah lukanya cepat menutup, cepat sembuh, ya. Cepat numbuh sel-sel baru, sel-sel kulit baru. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melawan HIV dan herpes simplex, menjaga pembuluh darah, mengatasi nyeri sendi, memperbaiki fungsi ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah diabetes, hingga mencegah keriput pada kulit. Bu Haja Awali, pantesan tetap cantik, ya, Masya Allah. Bu Ani juga konsumsi gamat. Bu Sri tadi ada nggak, ya? Bu Sri Magetan, Azhara, subhanallah. Nah, ini juga tentang kandungan yang ada di dalam teripang, ya. Nah, saya tekan dulu. Nih, ini kandungan-kandungan yang ada di dalam teripang emas atau gamat emas, ya. Gamat emas mengandung protein sejumlah 86,8%, ya. Kalau sahabat-sahabat memiliki buku KHTD, di situ di halaman 111, ya. Di halaman 111 kita bisa membaca tentang manfaat-manfaat apa saja yang terkandung di dalam teripang. Jadi kandungan gamat emas di sini selain protein yang dalam jumlah yang sangat besar, ya, yang tinggi gitu.
86,8%. Kemudian ke bawahnya itu adalah kolagen ya, 80%. Dan manfaat-manfaatnya di sini manfaat protein, saya bacakan sebentar. Manfaat protein baik untuk sistem pencernaan atau lambung, memperkuat sistem daya tahan tubuh, membantu sistem pernafasan, menghasilkan hormon dan enzim serta fungsi protein lainnya. Manfaat kolagen. Manfaat kolagen ini dari jumlah 80% itu sebagai pengikat jaringan dalam pertumbuhan tulang dan kulit. Dalam pertumbuhan tulang, suplemen kalsium saja tidak cukup, lantaran tulang terdiri dari kalsium fosfat dan kolagen sebagai pengisinya. Tanpa kolagen, tulang akan menjadi rapuh dan mudah pecah bak kaca. Sebaliknya, bila tanpa kalsium, tulang akan kenyal seperti karet lentur gitu ya, kenyal-kenyal gitu ya. Nah ini subhanallah, Allah memberikan kecukupan gizi kalau kita mengkonsumsi gamat ya, berupa protein yang tinggi dan kolagen yang terkandung di dalam gamat ini. Luar biasa. Ini kandungan-kandungan yang ada di dalam gamat kapsul, saya tidak membacakan semuanya. Kalau ibu-ibu memiliki buku KHTD bisa dibuka di halaman 111 nanti ya, tentang manfaat, tentang kandungan dari gamat. Baik, untuk selanjutnya, gamat juga memiliki kandungan gizi yang lengkap. Ini seperti peneliti dari pangan tadi ya, pengkajian pangan dan MUI. Nah, setelah gamat ini setelah diteliti, ternyata dia juga mengandung 9 jenis karbohidrat, 59 jenis asam lemak yang baik, 19 jenis asam amino, 25 komponen Assalamualaikum Ibu Titi, ke mute Bu suaranya. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi gamat memiliki kandungan yang lengkap ya. Ini tapi gambarnya nggak ke mute kan? Gambarnya bisa dilihat kan? Oke, jadi semua kandungan ini bersatu padu membangun kekebalan tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Makanya benar sekali, kalau kita mengkonsumsi gamat, maka akan memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel tubuh kita yang rusak dan menggantikannya dengan yang baru. Jadi, wah, bagus banget ya untuk semua ini ya. Oke, gamat atau teripang emas juga merupakan satu-satunya spesies yang mengandung gamma peptid yang tidak ditemukan pada spesies lain. Gamma peptida sendiri bermanfaat untuk mencegah inflamasi, mengurangi rasa sakit, 3 kali mempercepat penyembuhan luka. Wow, hebat banget ya. Hebat banget ini makhluk Allah yang luar biasa ini. Kemudian mengaktifkan pertumbuhan. Jadi anak-anak yang pertumbuhannya kurang maksimal, itu dikasih gamat, Bu. Ada bapaknya juga ya, Pak Har. Dikasih gamat. Insya Allah itu bisa membantu pertumbuhan. Karena ini mengaktifkan pertumbuhan dan terus ya sel-selnya cepat bertumbuh. Seperti gamat itu sendiri, ketika dipasang dengan alat pelacak, dia mudah sekali untuk mengeluarkan alat pelacak itu dari dalam tubuhnya. Ketika gamat ini diteliti dengan diberikan warna atau goresan luka, maka luka pada tubuh gamat itu akan cepat sekali menutup. Dan kalau dikasih warna, warna itu akan cepat sekali menghilang. Jadi subhanallah, ini kesulitan-kesulitan para peneliti yang telah melakukan penelitian terhadap gamat. Ya. Kemudian manfaatnya lagi untuk menstabilkan emosi. Jadi hormon ya. Kita insya Allah kalau konsumsi gamat ini
hormon kita akan stabil. Senyum terus, smile gitu ya. Smile ya. Meningkatkan kecantikan, memelihara sirkulasi darah agar tetap lancar, meningkatkan imunitas tubuh, dan meningkatkan kepadatan tulang. Jadi jiwanya karena emosinya stabil ya, jiwanya kuat, tulangnya padat gitu ya, sehat lahir batin insya Allah gitu. Oke baik, yang terakhir ini adalah saya menampilkan tentang gamat emas yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Muslim Indonesia, didistribusikan oleh PT HPAI Jakarta Indonesia ya. Ini namanya gamat emas atau Golden Sea Cucumber, diproduksi oleh CV Toga Nusantara Bekasi Indonesia. Khasiat dan kegunaan yang utama adalah untuk membantu meredakan nyeri sendi. Komposisinya Stichopus hermanil extratum sebanyak 300 mg. Aturan pemakaian 3 kali 2 kapsul per hari. Ini sesuai kebutuhan ya kalau aturan pemakaian, karena kita memandangnya bahwasanya ini adalah herbal yang alami tanpa ada bahan-bahan tambahan bahan-bahan kimianya. Jadi kalau kita sedang memang membutuhkan ya lebih dari 2 kapsul, 3 kali 2 kapsul per hari diperbolehkan. Nih. Jadi manfaat gamat bagi kesehatan. Ini sudah sebagian sudah saya bacakan tadi ya, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Tripang adalah salah satu di antara sumber makanan yang sangat baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tak lepas dari kandungan asam amino yang ada di dalamnya, seperti glisin dan gliserin. Keduanya diketahui mampu menjaga memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Kemudian juga gamat berfungsi untuk mencegah kanker, menjaga kesehatan kardiovaskular, jadi menyehatkan jantung juga ya. Banyak sekali, subhanallah. Oke. Hebatnya lagi ya, gamat ini nih mempercepat penyembuhan luka ya. Juga mengatasi nyeri sendi. Siapa sih yang nggak pernah kesemutan, sendi nyeri dan sebagainya, apalagi kalau kita semakin senior gitu ya, usia semakin senior biasanya sering mengalami nyeri sendi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir sebagai anti mikroba dan anti jamur. Wah ini sebenarnya masih banyak banget ya kandungannya. Tuh lihat, ternyata belum berakhir nih. Menjaga kesehatan hati dan sebagainya, mengurangi serangan jantung, mengurangi serangan asma, menguatkan tulang. Nah ini saya ambil dari sumber dari Klik Dokter. Oke, ini kapsul gamat herba yang alami diproses secara ilmiah melalui tahapan ruqyah ilahiyah sehingga khasiatnya berlipat ganda. Oke, sip. Ini ya, ini saya sertakan beberapa gambar ya yang mungkin ini bermanfaat dan ibu-ibu juga mungkin sering, maaf ya saya sering ngomongnya ibu-ibu karena jamaah saya ya rata-rata jamaah majelis taklim itu ibu-ibu ya isinya ya. Mohon maaf, Bapak Ibu, sahabat HNI yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih telah bersama dengan kami mengupas tentang gamat kapsul HNI yang luar biasa. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk terus mensyukuri nikmat yang luar biasa ini dan kita tetap konsumsi yang halal dan thayyib. Oke, alhamdulillah. Bunga melati di pekarangan, aromanya harum menyegarkan. Saya masih banyak kekurangan ya. Apabila salah, mohon dimaafkan. Oke, saya kembalikan lagi kepada Mbak Ulia. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Titi. Banyak pantunnya ya Ibu Titi ini. Terima kasih banyak atas materi yang luar biasa mengenai gamat yang sudah disampaikan. Ya, ternyata gamat ini, oh iya saya konsumsi juga ini gamat. Karena kebetulan saya lagi hamil muda, insya Allah doain semoga sehat selalu. Saya konsumsi ini 2. Wah hebat, semoga sehat ya. Ibu-ibu yang boleh dong, apa konsumsi biasa hariannya?
Iya. Ini juga tadi saya lihat udah banyak nih yang mau tanya-tanya nih Bu Titi nih mengenai gamat. Silakan. Silakan yang mau bertanya boleh raise your hand. Mbak Uli, ini ada yang testimoni nih di chat. Saya sudah pernah ini loh, Mbak Binti Fatimah nih. Saya sudah pernah nyeri sendi setelah konsumsi gamat, alhamdulillah sudah tidak kambuh lagi, Masya Allah. Nih Bu Titi, gimana untuk luka diabetes pakai gamat bisa nggak Bu Titi? Bisa. Kalau menurut pengalaman yang sudah pernah merawat luka diabetes, kalau diabetesnya basah, itu setelah dibersihkan, itu bisa dioles madu asli, ya, madu multiflora punya HNI, kemudian ditaburkan. Jadi gamat kapsul itu dibuka cangkangnya, ditaburkan di atas luka yang basah itu tadi. Selain itu juga harus dikonsumsi. Jadi konsumsi luar gitu ya Bu Titi ya? Ya, itu untuk luar. Jadi dibersihkan pakai MHS gitu ya. Kemudian setelah itu dioles pakai madu dan ditaburkan dengan gamat, dibuka cangkangnya. Nah, dari jalan dia juga harus mengkonsumsi. Gitu. Kalau diabetes, di HNI punya diabetes tract, ya, kemudian harus diimbangi dengan gamat. Terus sama madu, ya. Untuk persen. Kemudian nih pertanyaan kedua Bu Titi. Iya. Gamat untuk pencernaan boleh nggak Bu? Aman nggak Bu? Gamat untuk pencernaan? Aman nggak kira-kira? Boleh nggak? Aman, boleh. Jadi kalau gamat ini tadi kan mengandung asam amino ya, dia juga sangat bagus. Saya kembalikan dulu. Jadi aman ya Bu untuk pencernaan. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bu. Kandungan gamat diantaranya protein 86%, kolagen 80%. Bukannya dua kandungan ini saja sudah 167 sekian persen. Belum lagi kandungan yang lain. Mohon penjelasannya. Jadi maksudnya maksud dari persentase kandungan ini bagaimana sih Bu Titi? Gitu, tolong. Oh, yang ini ya. Sebentar, tak ceritakan dulu. Ini ya. Yang ini ya maksudnya. Iya, betul. Ya, yang dimaksud dengan protein ini ada bermacam-macam. Jadi protein itu ada 100% protein. Nah, yang 86,8% itu ada di gamat, ada di teripang. Jadi protein itu macam-macam ya. Jadi protein itu ada 100% protein, jenis-jenisnya gitu ya. Nah, yang 86,8% ini protein itu jenis protein itu ada di gamat. Jadi dia mengandung protein lengkap. Makanya bisa juga untuk diet. Karena orang yang mengkonsumsi protein tinggi, dia mampu menahan laparnya itu lebih panjang. Jadi kenyangnya lama gitu, kenyangnya lama. Begitupun dengan kolagen. Kolagen ini ada 100%. Nah, yang 80% itu terkandung di dalam gamat emas. Gitu ya, semoga bisa membantu ya. Kalau ada salah, kalau ada koreksi dari yang lebih paham tentang ilmunya, tolong nanti saya dikasih tahu ya. Oke, lanjutnya masih ada lagi. Ini ada testimoni lagi nih Bu Titi. Oh ya, saya kalau pusing ikhtiar kunyah-kunyah gamatnya langsung 9 kapsul, Masya Allah. Rasanya enak, gurih-gurih manis. 10 menit kemudian pusingnya lenyap mereda. Nah itu dia ya Bu ya. Jadi Masya emang konsumsi gamat ini sesuai dengan kebutuhan ya Bu. Apa dosisnya itu sesuai dengan kebutuhan ya Bu ya. Ya, jadi dosisnya itu sesuai dengan kebutuhan. Jika memang kepalanya benar-benar cekot-cekot sekali gitu kan, dan dia butuh penanganan yang cepat, pengen cepat baik gitu ya, ya dia bisa sampai 10 kapsul seperti itu. Ini juga banyak sekali yang sudah sekali lep gitu ya, sekali lep itu 10. Dan itu dilakukan oleh para senior kita di HNI, udah terbiasa, bahkan dimakan keletuk-keletuk gitu, seperti makan kacang. Dan memang rasanya gurih. Karena siapa yang sudah pernah makan kerupuk
kerupuk teripang. Nah, kerupuk teripang itu mahal juga tuh. Jadi dirajang seperti Mustafa, seperti kentang Mustafa. Tapi dari teripang itu. Nah, biasanya yang dijadikan kerupuk itu bukan yang dari teripang emas yang nggak ada durinya. Kan teripang itu jenisnya ada 1.250 jenis ya. Nah, teripang yang paling bagus itu adalah teripang emas yang disebut dengan gamat ini, yang dipakai oleh HNI. Dan HNI nggak main-main ya. HNI itu bikin area tersendiri untuk mengembangbiakkan teripang. Jadi nggak sembarang perairan yang digunakan, tetapi benar-benar dicarikan perairan yang masih bersih dan apa istilahnya masih perawan gitu ya. Dan di sana teripang-teripang ternak yang punya diopeni dengan baik. Begitu, semoga bisa membantu. Ada lagi pertanyaan? Waktunya udah. Ada lagi nih Bu Titi, katanya ada yang konsumsi sama teripang, sama gamat. Jadi setiap kali dia konsumsi gamat, alerginya kambuh. Jadi gimana baiknya ya Bu Titi ya, biar dia bisa tetap konsumsi gamat, tapi alerginya nggak kambuh gitu Bu Titi. Untuk alergi diimbangi dengan habatus sauda. Jadi gamatnya dengan dosis yang rendah ya, kemudian ditambah dengan habatus sauda. Insya Allah nanti bisa chat di konsultasi ya, karena saya belum ini, kalau meresepkan itu saya sendiri juga belum pas gitu ya. Jadi bisa nanti dilanjutkan di room konsultasi HNI. Iya. Bu Titi konsumsi gamat ya, umur sekian masih cantik, mantap. Ini berbotol-botol di rumah. Cuma ini tadi yang saya bawa satu udah sekalian nih, tadi minum gamat dulu 2. Jadi kalau malam minum gamat 2. Iya, sekali minum 2 ya Bu Titi ya. Iya. Ini anak saya minum gamat kayak makan permen katanya Bu. Waktu anak sunat juga saya kasih gamat, alhamdulillah 3 hari kering dan bisa jalan. Jadi setelah sunat, konsumsi gamat, luka sunatnya langsung kering 3 hari doang Bu, langsung bisa jalan. Hebat banget Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah ya Rob, Engkau menyediakan seluruh makhlukmu ini untuk mendukung kesehatan manusia. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Karena sesuatu yang datangnya dari alam, insya Allah obat itu emang ada di alam gitu ya Bu Titi. Dan ini alhamdulillah HNI menyediakan semuanya dalam bentuk yang siap dikonsumsi gitu, untuk memudahkan kita mengonsumsi semua olahan alam ini dengan aman, tentu saja halal juga, dan penuh manfaat lah gitu ya Bu Titi ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih ada, ibu bapak sekalian masih ada yang mau ditanyakan kira-kira dalam room kali ini? Boleh di on atau diangkat ini tangannya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, ada yang kurang jelas kah informasinya? Untuk yang tadi bilang ada alergi dan sebagainya, bisa nanti konsultasi lebih lanjut, biar lebih jelas, misalnya alerginya tumbuh apa gatal-gatal kah, atau jadinya timbul ruam-ruam atau bagaimana gitu. Jadi biar lebih jelas gitu untuk diresepin segala macamnya gitu. Tadi sih secara garis besar habatus sauda direkomendasiin, cuman untuk lebih detailnya lebih baik konsultasikan lagi sebelum yakin mengonsumsi gitu ya Bu ya. Iya. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah ya, udah jam 9. Sudah cukup ya? Ya. Sudah cukup. Udah pas nih, udah jam 9:10. Saya sebagai host akan menyimpulkan dulu isi materi yang telah Ibu Titi sampaikan mengenai gamat atau tripang. Jadi, tunggu sebentar. Jadi gamat atau tripang ini adalah bisa disebut juga dengan timun laut. Dia keunggulannya ini adalah sebagai vacuum cleaner dasar laut yang membersihkan laut ya ibaratnya gitu. Jadi kenapa kok laut ini walaupun banyak makhluk hidup, ya tumbuhannya banyak, pasirnya juga maksudnya full dengan pasir, tapi
terlihat tetap jernih, tetap bersih, itu ternyata ada sangkut pautnya dengan cara kerja si tripang di dasar laut yang bantu membersihkan laut gitu ya. Kemudian dia bernafas dengan memperlebar saluran anusnya, hidup di dasar laut. Cara dia berzikir kepada Allah yaitu dengan cara membersihkan laut tersebut gitu ya. Kemudian gamat ini luar biasa sekali. Ya 3 kali bisa mempercepat, membantu menyembuhkan luka, keahliannya. Jadi banyak sekali orang-orang Cina itu mengolah tripang ini sebagai jenis makanan gitu, diolah sebagai bahan makanan gitu. Mungkin di Indonesia belum umum ya, kita hanya mengenalnya mungkin sebagai obat penyembuh gitu, obat herbal. Menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu penyembuhan luka, menghambat penuaan atau mencegah keriputan. Jadi ada kandungan kolagen dalam gamat gitu, dalam tripang. Jadi bagus sekali untuk kita bisa terlihat muda selalu gitu ya looks-nya. Kemudian membantu sistem pencernaan tubuh, kekebalan tubuh, dan Masya Allah banyak manfaat yang kita dapatkan kalau misalkan kita bisa rutin mengonsumsi gamat gitu ya. Kemudian kandungannya ya tadi ada proteinnya yang banyak, tinggi protein, kemudian tinggi kolagen juga, kemudian ada mineral dan antiseptik alami. Jadi emang sangat, saya sih waktu awal-awal kenal gamat ini sebagai penyembuh luka ya, jadi emang bagus banget, sangat direkomendasikan untuk penyembuhan luka. Jadi kalau waktu itu teman saya ada yang sempat pernah kecelakaan motor, dia patah tulang, terus konsumsi gamat itu Masya Allah penyembuhan recovery-nya lebih cepat gitu, dibantu oleh konsumsi gamat itu gitu. Insya Allah HNI sudah menyediakan kita produk gamat, pengolahan produk gamat herbal asli dari tripang laut yang Masya Allah banyak manfaatnya. Kita siap konsumsi, tinggal kita konsumsi saja gitu ya, jelas halal, jelas sangat sehat juga untuk tubuh. Jadi alhamdulillah sudah tersedia gitu di sekitar kita. Itu saja kurang lebih materi tentang gamat yang ternyata luar biasa banget. Dari tripang laut ini manfaatnya sangat luar biasa banget untuk kesehatan kita gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya Ulia sebagai host pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bu Titin, terima kasih Mbak Ulia, terima kasih Mbak Linda. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak Jito. Ya, sama-sama.